Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil analisis kami dengan judul Refleksi Konsep Garis Sejajar dan Tegak Lurus dalam Refleksi berdasarkan geometri ekol. Pengukuran tinggi bangunan yang tidak dapat dijangkau secara langsung menuntut pendekatan matematis yang efisien dan minim risiko. Refleksi pada permukaan air menjadi solusi alami yang dapat dimodelkan secara ketat menggunakan geometri Euclid dengan menempatkan air sebagai bidang datar ideal dan memanfaatkan sifat isometri refleksi. Posisi objek dan bayangannya dapat dianalisis melalui koordinat kartesius. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan perhitungan tinggi bangunan melalui konsep gradien dan kolinearitas, tetapi juga mengungkap bahwa metode ini sangat sensitif terhadap galat kecil pada penentuan titik pantul. Oleh karena itu, selain menawarkan solusi praktis, metode refleksi ini menuntut ketelitian tinggi dan menyoroti pentingnya analisis error dalam penerapan geometri pada permasalahan nyata. Tujuan yang pertama, menerapkan transformasi refleksi terhadap garis pada kasus yang ada pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghitung tinggi bangunan menggunakan persamaan garis lurus. Yang ketiga, melakukan analisis galat atau error analisis untuk mengetahui tingkat akurasi metode. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, idealitas bidang pantul atau surface idealization. Yang ketiga, dimensi ruang atau spatial dimension. Yang ketiga ada sifat optik geometris. Yang keempat ada sistem referensi inersia. Yang kelima ortogonalitas objek. Yang keenam pengabaian tinggi meniskus. Dalam pembahasan kali ini, bidang Euclid merupakan ruang dua dimensi yang menjadi dasar dari seluruh geometri antara titik, garis, jarak, dan sudut yang diturunkan melalui pendekatan deduktif berdasarkan aksioma oleh Euclid. Salah satu aksioma paling berpengaruh dalam sistem ini adalah aksioma paralel, menyatakan bahwa melalui satu titik di luar suatu garis hanya terdapat satu garis yang dapat ditarik sejajar dengan garis tersebut. Aksioma ini menghasilkan berbagai sifat mengenai garis sejajar seperti kesetaraan sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan. Ketika dua garis sejajar yang berpotongan, dalam geometrik analitik, garis sejajar diidentifikasi melalui kesamaan gradien atau melalui persamaan umum AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan koefisien A dan B yang sama dengan kedua garis, sehingga pendekatan ini memperkuat analisis visual dengan metode perhitungan matematis, termasuk perhitungan jarak antara garis melalui proyeksi tegak lurus. Refleksi dalam geometri equiliquid. Dalam bidang equiliquid, refleksi terhadap sebuah garis L dengan persamaan umum AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah transformasi T yang memetakan titik PXY ke P-aksen, X-aksen, Y-aksen. Rumus umum transformasi ini dinyatakan dalam persamaan matriks vektor sebagai berikut. X-aksen Y-aksen sama dengan XY dikurang 2 AX BY tambah C per A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikali AB. Pada kasus ini, permukaan air yang datar dan tenang, kita dapat menetapkan permukaan air sebagai sumbu X sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 0. Substitusi nilai A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 0. Maka ke dalam rumus di atas dia menghasilkan X-aksen Y-aksen sama dengan X min Y. Ini membuktikan bahwa bayangan pada air tenang adalah inverse dari koordinat vertikal Y objek aslinya. Gambar di samping menunjukkan refleksi suatu bangunan terhadap garis cermin yang dianalogikan sebagai permukaan air datar. Bangun asli dan bayangannya berada pada posisi simetris dengan jarak yang sama dari garis cermin. Sesuai transformasi refleksi equiliquid XY ke XY. Pola ini menegaskan bahwa refleksi mempertahankan bentuk dan jarak, serta menghasilkan hubungan tegak lurus terhadap antar titik dan bayangannya. Konsep ini sejalan dengan model pada laporan.
di mana refleksi digunakan untuk menentukan tinggi bangunan melalui kolinearitas antara pengamat, titik pantul, dan bayangan puncak bangunan. Analisis sensitivitas Galat atau error analysis. Salah satu tantangan terbesar dalam metode ini adalah menentukan lokasi titik pantul X1 secara tepat di atas air yang bergerak. Kita akan menganalisis seberapa besar kesalahan H jika terjadi kesalahan ukuran pada X1. Fungsi H terhadap X1 dengan asumsi jarak total L sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan 32,5 meter adalah konstan. Dapat diturunkan dari kesebangunan. H besar per H kecil sama dengan L dikurang X1 per X1 dikurang Hx1 sama dengan H L per X1 dikurang 1. Turunan pertama H terhadap X1 DH dx1 sama dengan H kecil dikali D dx1 Lx1 pangkat minus 1 dikurang 1. DH dx1 sama dengan H dikali min Lx1 pangkat minus 2 sama dengan min H dikali L per X1 kuadrat. Substitusi nilai H sama dengan 2, L sama dengan 32,5, X1 sama dengan 2,5. Menjadi DH dx1 sama dengan min 2 dikali 32,5 per 2,5 kuadrat sama dengan min 65 per 6,25 sama dengan min 10,4. Interpretasi nilai turunan min 10,4 menunjukkan sensitivitas yang sangat tinggi. Jika pengukuran X1 meleset sebesar 10 cm atau 0,1 meter, maka galat pada hasil tinggi gedung adalah mutlak delta H hampiran mutlak 10,4 dikali 0,1 sama dengan 1,04 meter. Kesimpulan dari hasil analisis atau perhitungan yang telah kami lakukan, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan refleksi bayangan bangunan pada permukaan air dapat diselesaikan dengan presisi melalui penerapan metode geometri Euclid, khususnya menggunakan transformasi refleksi koordinat X, min Y serta prinsip gradien garis lurus untuk menentukan hubungan kolinear antara titik pengamat, titik pantul, dan bayangan puncak bangunan. Selain itu, metode ini terbukti valid secara matematis, namun memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi terhadap perubahan kecil pada jarak pengamat ke titik pantul atau X1. Hal ini dibuktikan melalui analisis turunan yang menghasilkan faktor pengali galat sebesar 10,4 sehingga ketelitian yang sangat tinggi diperlukan dalam menentukan posisi titik pantul agar hasil pengukuran tetap akurat. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.